Bagi umat Hindu di tanah Bali, bersembahyang dan memuja para dewa adalah hal yang wajib dilakukan. Namun, semua itu berbeda ketika seorang raja sakti yang bersifat serakah, arogan, dan bengis memimpin, yang bernama Prabu Sakti Mayadanawa. Dengan kerajaannya yang terletak di Pedahulu, ia melarang rakyatnya untuk bersembahyang dan memuja para dewa. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, ia tidak peduli akan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyatnya mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Demi mengubah keadaan, seorang pemangku bernama Dane Mangku Sangkul Putih pergi ke Besakti secara diam-diam bersama beberapa warga untuk memohon pertolongan kepada para dewa. Hadirlah Dewa Mahadewa untuk menolong dengan cara melaporkannya ke Baterayang Pasupati dan meminta Dewa Indra beserta pasukannya untuk turun ke Bali. Ternyata Prabu Sakti Mayadanawa telah mengetahui rencana para dewa untuk berperang melawannya. Ia dan patih kesayangannya yaitu Patih Ika Lawong mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Akhirnya tibalah hari peperangan. Semua pasukan berperang dengan amat sangat sengit. Setelah sekian waktu berperang, pasukan Mayadanawa terhimpit keadaan. Menyadari hal itu, Patih Ika Lawong kembali ke dalam istana dan melaporkan keadaan kepada Prabu Sakti Mayadanawa. Di tengah perencanaan pelarian mereka terkepung oleh pasukan Dewa Indra. Namun dengan kesaktiannya mereka berhasil kabur. Pada malam hari di tengah persembunyian mereka, Patih Ika Lawong memiliki rencana licik, yaitu membuat aliran air deras yang akan menggoda para prajurit Dewa Indra yang telah kelelahan setelah berperang. Aliran air yang deras itu dilihat oleh prajurit. Mereka pun ingin menyegarkan diri dengan cara mandi dan minum dari aliran air tersebut. Malangnya, ternyata air itu merupakan toyo cetik. Siapapun yang menggunakannya akan mengalami kesengsaraan bahkan kematian. Dewa Indra yang mengetahui hal tersebut terkejut akan keadaan yang menimpa prajuritnya. Dengan kesaktiannya, Dewa Indra menancapkan sebuah kober ke tanah untuk mengobati prajuritnya dengan air suci yang bernama Tirto Empul. Setelah keampuhan dari Tirto Empul, semua prajurit yang terkena toyo cetik kembali sehat seperti semula dan melanjutkan pencarian Prabu Sakti Mayadanawa dan Patih Ika Lawong. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ditemukanlah sebongkah batu paras besar yang dicurigai sebagai tipu muslihat mereka. Dihujanilah batu itu dengan senjata tajam. Benar saja, ternyata batu paras itu adalah penyamaran Prabu Sakti Mayadanawa dan Patih Ika Lawong. Karena sudah dihujani dengan senjata tajam, akhirnya mereka pun gugur. Itulah cerita mitologi tentang Dharma melawan Adharma yang menjadikan kisah ini sebagai rujukan umat Hindu di Bali dalam merayakan Hari Raya Galungan dan mengingat makna bahwa kejahatan harus dibasmi dan kebaikan harus dijunjung tinggi kapanpun dan dimanapun.